Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di acara spesial kita hari ini, yaitu Level Up Your LPDP Interview Skills, Boost Your Confidence and Skills with Live Simulations and Tips from LPDP Awardees. Perkenalkan teman-teman, nama aku Audi yang akan menjadi moderator kalian di siang hari ini. Dan aku mau ngasih tahu nih, kalau acara ini diselenggarakan oleh Leto dan ditujukan untuk khusus buat kalian, para pejuang beasiswa LPDP yang ingin tampil maksimal di sesi wawancara nanti. Karena kita semua tahu wawancara itu kan krusial banget ya untuk diseleksi LPDP tahun ini. Oh iya, di hari ini kita juga kedatangan 3 panelis hebat yang juga lulusan LPDP awardee loh. Nah, mereka adalah Kak Pipin Agnesia, Kak Adelia Febriana, dan juga Kak Asifa. Mereka semua siap berbagi pengalaman, tips jitu, dan juga simulasi langsung supaya kamu makin percaya diri dan siap menghadapi interview LPDP nanti. So, sebelum kita mulai, yuk kita dengerin dulu yuk sambutan hangat dari tim mentor Leta yang akan diwakili oleh Kak Pipin Agnesia. Maka dari itu kepada Kak Pipin, waktu dan layar dipersilahkan. Halo, selamat siang semuanya kepada para rekan-rekan yang siang hari ini hadir di acara live mock-up bersama Leto ya. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat tentunya untuk kita semua dan utamanya untuk teman-teman yang saat ini sedang proses mendaftar beasiswa LPDP. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan nantinya di akhir bulan Juni atau Juli mendapatkan kabar yang baik untuk bergabung bersama keluarga LPDP. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali sambutannya. Terima kasih banyak Kak Pipin. Disambut juga ada doa di akhir opening remark-nya ya guys. Semoga kita aminkan ya pastinya. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti pada hari ini, yuk kita abadikan dulu momen kita di siang hari ini. Aku mau ngajak teman-teman untuk menyalakan kameranya, kasih senyum terbaiknya, dan tunjukin semangat LPDP-nya. Yuk, boleh dong teman-teman di slide 1, 2, ayo nyalain dulu kameranya, kita selfie-selfie dulu yuk. Yuk guys, teman-teman nyalain yuk kameranya, nanti kita kasih dokumentasi bersama-sama, aku yang kasih aba-aba ya. Oke, ada 2 slide sih di aku. Boleh dong, nyalain teman-teman semua yuk. Yuk yuk yuk, bentar aku lihat-lihat dulu nih ke slide-slide selanjutnya nih teman-teman, mana nih yang udah nyalain? Oke, udah teman-teman udah mulai pada nyalain nih. Oke guys, slide 2, ayo. Nggak pada mau on cam nih? Ya udah, kalau gitu aku langsung screenshot ya, aku kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Slide kedua lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi biar 3, biar genap, biar ganjil. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah open your camera. Nah, sekarang kita langsung aja yuk masuk ke acara inti kita, yaitu simulasi interview LPDP. Dan di sesi ini, para peserta juga akan langsung merasakan suasana interview yang sesungguhnya, langsung di hadapan para awardee. Sesi ini bakal langsung di take over oleh tim mentor Leto. Jadi aku serahkan sesi ini kepada tim mentor Leto. Silakan kakak-kakak hebat. Terima kasih kepada Kak Audi. Siang hari ini kita akan bersama dengan salah satu pendaftar atau minta kita, yaitu Kak Agung Aryansyah. Halo, selamat siang Kak Agung. Apakah sudah bergabung dan siap? Halo, selamat siang, Kak. Sudah siap? Apakah Oke. suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, terima kasih. Jadi sebelumnya saya izin untuk menjelaskan, kami di sini akan terbagi menjadi 3, yaitu akademisi, untuk psikolog, dan untuk bagian pengetahuan umum gitu ya. Nanti prosesnya adalah adanya pre-memory gitu. Biasanya di awal interview kita diminta untuk menunjukkan handphone dalam keadaan nonaktif, kemudian mempersiapkan salah satu identitas diri, bisa KTP, kemudian menunjukkan bahwa kita berada dalam satu ruangan tersendiri dengan cara memutar kamera 360 derajat, seperti itu. Proses itu langsung kita skip aja, jadi saya jelaskan secara umum di awal seperti itu. Kita mulai.
Saya izin untuk memulai pada bagian akademisi. Selamat siang kepada Saudari Agung Aryansyah. Selamat siang, Bu. Baik, saat ini Anda mendaftar beasiswa LPDP pada jalur Magister Dalam Negeri daerah afirmasi. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Aryansah, biasanya dipanggil Agung. Saya merupakan lulusan dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang pada tahun 2022 dengan program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang bekerja di Laboratorium Klinik Prodia, Pusat Jakarta. Terima kasih, Bu. Oke, saat ini berarti Anda sedang bekerja ya di Prodia seperti itu. Kalau boleh tahu motivasi Anda untuk mendaftar beasiswa LPDP apa Kak? Ini. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Izin menjawab. Motivasi saya kenapa saya ingin mendaftar LPDP tentu sangat banyak. Namun mungkin satu yang ingin saya highlight di sini, saya mendaftar LPDP karena memang berasal dari keresahan saya. Seketika saya dari kecil sampai saya mengenyam pendidikan tinggi, kemudian sampai sekarang saya bekerja, yaitu saya mendaftar dengan jalur daerah afirmasi. Saya melihat banyak sekali kekurangan di daerah saya terkait dunia kesehatan. Ini menjadi miris sekali buat saya, sehingga dari pengalaman saya bekerja sekarang di berbagai cabang yang ada di Prodia, saya merasa gap ilmu yang saya dapatkan sejauh ini masih sangat kurang terkait khususnya di dunia kesehatan, terkait bagaimana sebuah penyakit bisa terjadi, bagaimana eh, sebuah pajanan penyakit itu bisa terjadi di masyarakat seperti itu, Bu. Ini ingin Oke, saya perdalami lagi di saat saya ingin menempuh pendidikan magister di Ilmu Biomedik Universitas Indonesia, Ibu. oke, Terima terima kasih. kasih. Saudara sendiri saat ini di Prodia cabang mana kalau saya boleh tahu? Saat ini saya secara struktural saya berada di pusat Jakarta, namun saat ini sedang ditugaskan di Prodia Pantai Indah Kapuk, Ibu, seperti itu. Oke, Anda menyasar langsung untuk di Esai adalah daerah Lampung ya. Di Ya. Esai Anda juga menyatakan bahwa rumah sakit dan puskesmas di daerah Anda tidak memiliki peralatan yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang lebih serius. Kalau saya boleh tahu dari mana Anda mendapatkan data terkait dengan peralatan yang tidak memadai? Kenapa Anda bisa membuat statement tersebut dan kasus-kasus apa yang lebih serius di sini yang Anda maksudkan? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Izin menjawab. Bagaimana saya mengetahui keadaan-keadaan di sana? Tentunya ketika saya bekerja di Prodia dan saya tergabung dalam organisasi profesi saya, kami melihat banyak sekali bagaimana kekurangan, bagaimana keluhan-keluhan teman-teman yang ada di daerah. Karena memang kebetulan saya aktif juga di organisasi profesi di daerah Jakarta Pusat, di dunia Patelki ya. Biasanya kami bilang Patelki. Eh, Kadang teman-teman suka bercerita dengan curhat ataupun keluh kesah mereka di mana di daerah sekarang sangat minim sekali. Nah, khususnya daerah saya, sampai sekarang ini teman-teman juga sering berdiskusi terkait bagaimana sih pengerjaan sebuah pemeriksaan ini dengan alat begini, bagaimana itu sering terjadi. Sampai hari ini pun saya sedang merasakan bahwasanya itu sangat terjadi. Terlebih lagi ketika pada bulan Januari saya berangkat pulang ke kampung halaman, di mana keluarga saya sendiri mengalami sebuah penyakit, namun 5 hari tidak ada tindakan yang serius dari pemerintah sana ataupun dari rumah sakit di sana. Mau tidak mau itu dirujuk ke kota besar yang ada di Provinsi Lampung, sehingga saat di kota besar baru baru bisa dipastikan beliau terkena penyakit apa dan baru didiagnosa saat di kota besar. Namun di daerah saya SDM dan juga alatnya masih belum memadai, itu berdasarkan dengan survei saya ataupun riset saya melalui teman-teman dan juga melalui website-website yang disediakan oleh Pemkab Lampung Barat, Ibu, seperti itu. Oke, kalau boleh saya tahu, peralatan apa yang saat ini tersedia di rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah Lampung, khususnya daerah Anda sendiri? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Izin menjawab. Sejauh ini yang saya lakukan survei dengan teman-teman profesi yang ada di sana, peralatan yang ada di sana hanya peralatan laboratorium dasar, yaitu seperti pemeriksaan hematologi rutin dan juga pemeriksaan kimia. Dan itu pun masih ada beberapa tempat yang memang masih menggunakan alat-alat konvensional, belum yang alat-alat yang otomatis seperti itu, Ibu. Oke,
Lalu, terkait dengan fasilitas kesehatan, kan hanya ada hematologi. Kalau kasus-kasus yang lebih serius, itu, epidemiologi apa yang paling sering muncul di daerah Lampung? Oke, baik Ibu, izin menjawab, terkait itu, khususnya Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan riset saya meriset di data Riskesdas Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021, kasus yang paling sering terjadi yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan juga kasus TBC. Dan memang ini masih dari sejak saya kecil pun, ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Terlebih ketika saya masih waktu SD, orang tua saya sendiri mengalami infeksi tuberkulosis Ibu, seperti itu. Jadi ini juga menjadi sebuah kerasan buat saya, kenapa sampai dengan tahun 2025 belum ada penyelesaian dan kenapa tidak ada yang menginisiasi ini untuk bisa diselesaikan, seperti itu Ibu. Oke. Saat ini kan Anda kan bekerja di salah satu perusahaan pelayanan kesehatan seperti itu ya. Bagaimana sih diagnostik ataupun pengobatan yang biasanya dilakukan oleh para dokter terkait dengan penyakit TBC di daerah kota besar, contohnya adalah Jakarta, dan dibandingkan dengan daerah Anda yang pastinya kan di daerah Lampung ada dokter juga ya. Nah, penanganan apa sih yang berbeda dari kedua kota tersebut? Oke, baik Ibu izin menjawab bagaimana apa sih perbedaan yang terjadi? Tentu saja jelas di sini perbedaannya yang saya lihat berdasarkan pengamatan saya pribadi, perbedaan yang terjadi adalah bagaimana mereka men-tracing, bagaimana mereka mendiagnosa seseorang itu apakah terinfeksi TBC ataupun tidak. Nah, kurangnya pemahaman yang ada di teman-teman sejawat saya yang ada di Kabupaten Lampung Barat, kemarin saya sempat meriset juga, saya sempat mensurvei RSUD Kabupaten Lampung Barat hanya memiliki 3 orang PNS yang terdaftar sebagai pegawai negeri sipil dan mohon maafnya mereka masih jenjang pendidikannya hanya baru sampai diploma 3 seperti itu, Bu. Kurangnya pemahaman dan kurangnya ilmu terkait bagaimana sih kemajuan di bidang mikrobiologi khususnya itu bisa terjadi. Nah, dari situ yang pertama diagnosanya yang mungkin yang menurut saya masih belum tepat seperti itu. Nah, dari diagnosa pun secara pengobatan sama dimanapun berada pasti sama. Dokter pengobatannya masih sama yaitu penggunaan obat selama 6 bulan yaitu setiap harinya selama 6 bulan seperti itu Ibu. Oke. Jadi gap research-nya ada di mana ketika Anda melanjutkan S2 nantinya? Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda melaksanakan studi S2 dengan kesenjangan permasalahan seperti itu? Oke, baik Ibu izin menjawab, gap risetnya adalah sini, terkait pengetahuan. Saya pun, sewaktu saya menyelesaikan perkuliahan Diploma 4 di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, saya mendapatkan pelatihan, tuberkulosis untuk pemeriksaan secara manual, secara konvensional yang merupakan itu gold standar. Namun ketika saya bekerja di Prodia, saya melihat banyak sekali bagaimana, metode-metode yang dikembangkan, bagaimana juga pemeriksaan-pemeriksaan itu bisa didiagnosa secara cepat dan juga diagnosa itu sesuai dengan, kondisi pasien, seperti itu, Ibu. Berarti saat ini Anda sudah mengetahui ya terkait dengan diagnostik apa yang bisa diterapkan gitu, apa yang lebih cepat, apa yang advance untuk diterapkan di daerah Anda. Berarti Anda sudah ada praktiknya seperti itu ya. Iya, Ibu, alhamdulillah saat saya bekerja di Prodia, saya ditempatkan di laboratorium pusat, khususnya biomolekular, yaitu saya ditempatkan selama 1 tahun setengah di sana. Saya mendapatkan ilmu terkait PCR di sana. Jadi saya mengetahui bagaimana sih diagnosa yang cepat dan efisien untuk pasien dan juga untuk tenaga laboratorium, Ibu, seperti itu. Oke, kalau Anda sudah pernah melaksanakan praktiknya, otomatis secara ilmu, secara prinsip kerjanya, bagaimana metode diagnostik itu bisa dilakukan, itu Anda sudah dapat ilmunya. Lalu pertanyaan saya adalah, kenapa Anda harus melanjutkan studi S2 gitu? Sedangkan studi S2 pun menurut saya akan banyak ilmu-ilmu itu secara teoritis dan prakteknya kita pun juga akan bekerja sama dengan eh, perusahaan-perusahaan yang di bidang layanan kesehatan diagnostik seperti Prodia. Oke, baik Ibu izin menjawab. Saat saya berkuliah di kampus vokasi di mana kami diajarkan menjadi tenaga yang profesional. Namun kami tidak mendalami bagaimana teori yang sebenarnya ada di dalam dunia kesehatan. Nah, gap inilah yang membuat saya kenapa sih harus melanjutkan studi, khususnya spesialis di mikrobiologi, karena memang ini sangat urgensi menurut saya.
sejauh ini ilmu yang saya dapatkan dan ilmu yang saya praktekkan di lapangan adalah bagaimana kami melakukan diagnosa seperti itu, Bu. Tapi teorinya saya rasa kami masih belum memahami secara mendalam bagaimana sih dasar-dasar dari sebuah penyakit itu, seperti itu, Ibu. Seseorang yang sudah tahu, sudah pernah praktik, sudah pasti itu akan lebih cepat menangkap dasar-dasar dari penerapan diagnostiknya. Gitu. Kenapa harus S2 gitu? Ketika Anda S2 masuk ke bidang biomedis, Anda harus melakukan sebuah penelitian juga kan di sini. Saya ingin menanyakan, nanti Anda akan melakukan penelitian apa? Oke, baik, Ibu. Rencana riset saya yaitu rencana riset saya itu saya akan mencoba meriset terkait bagaimana XDR-TB, yaitu XDR-TB adalah mohon maaf Ibu izin mengulangi. Baik. Saya akan meriset terkait bagaimana obat-obat yang resisten terhadap penyakit TB itu, yaitu XDR-TB golongan lini kedua, yaitu yang sering terjadi di masyarakat ketika masyarakat mulai enggan mengonsumsi obat yang lini pertama, maka akan diberikan obat lini kedua. Nah, saya akan mencoba meriset terkait obat lini kedua seperti itu, Ibu. Oke. Kenapa resistensi obat itu jadi salah satu fokus Anda, padahal kenyataannya di lapangan adalah ketidaktersediaan fasilitas kesehatan, ketidaktersediaan, keterlambatan diagnosa, kemudian tempat pengobatan yang jauh. Kenapa itu yang malah menjadi fokus penelitian Anda ketika S2? Oke, baik, Ibu. Menurut saya dalam dunia kesehatan banyak sekali yang bisa kita lakukan, mulai dari preventif dan juga promotif ataupun rehabilitatif. Namun saya akan mengusahakan ketika memang pasien tersebut sudah terinfeksi, saya akan mencoba bagaimana sih pengobatan yang paling tepat untuk pasien, kemudian bagaimana sih upaya-upaya yang akan bisa dilakukan supaya ini penyembuhannya lebih cepat. Namun di balik itu juga, walaupun daerah saya mengalami keterbatasan fasilitas, tentunya saya akan mencoba juga melakukan riset-riset terkait bagaimana sih pengembangan alat-alat laboratorium yang memang bisa diterapkan di kabupaten saya, Ibu, seperti itu. Namun saat ini saya butuh sekali diskusi dengan mungkin dosen-dosen yang menurut saya dosen-dosen di UI memang yang riset biomedisnya sangat kuat di Indonesia, itu yang ingin saya dapatkan dari mereka, Ibu, seperti itu. Oke, eh, terlalu banyak fokus yang ingin Anda lakukan di sini. Kalau boleh prioritas, coba buatkan atau sebutkan 3 prioritas utama Anda yang paling krusial dari 1 sampai 3. Itu apa? Oke, baik Ibu. Yang pertama yaitu terkait penyakit TBC, bagaimana saya bisa mengurangi penyakit TBC yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa mengurangi angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lampung Barat dengan diagnosa-diagnosa yang mungkin akan saya coba risetkan saat saya melanjutkan studi S2. Kemudian yang ketiga, yaitu penyedia laboratorium kesehatan yang ada di Lampung Barat. Karena memang menurut saya ketika tidak ada yang menginisiasi ini, kemungkinan sulit untuk adanya laboratorium yang berdiri di sana, Ibu, seperti itu. Oke, dengan 3 seperti itu, fokus penelitian Anda, tesisnya nanti terkait dengan resistensi obat. Selanjutnya saya mau tanya ini, ketika nanti penelitian, secara komprehensifnya, bagaimana Anda melakukan penelitian tersebut, data apa yang akan Anda ambil secara eksperimental ataupun data sekunder, kemudian Anda akan menerapkan itu basisnya berdasarkan wet lab ataupun dry lab. Oke, baik Ibu izin menjawab. Saat riset nanti tentunya saya akan melakukan riset sesuai dengan data eksperimental yang ada di masyarakat seperti itu, Ibu. Oke, berdasarkan data dari masyarakat, berarti itu data sekunder ya, seperti itu. Mohon maaf Ibu, izin mengulangi, maksudnya berdasarkan pasien-pasien yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang memang sudah terdiagnosa dan memang sudah didiagnosa MDR-TB, Ibu, seperti itu. Hmm, bagaimana Anda, apa yang diambil sampelnya dari pasien-pasien itu? Oke, baik Ibu. Sampel yang akan diambil yaitu sampel sputum yang ada pada pasien Ibu, seperti itu. Maaf, sampel? Sputum Ibu ataupun dahak. Oke, berarti itu nanti tekniknya pakai teknik apa?
Tekniknya itu melalui pendekatan in vitro, Ibu. Pendekatan in vitro. Pendekatan in vitro itu seperti apa nantinya? Nanti Anda sampel-sampel pasien yang sudah terdiagnosa dari sputum itu akan diperiksa di laboratorium yang ada di FKUI, Ibu, seperti itu. ujinya apa aja nanti? Mohon maaf, Ibu. Uji apa yang akan Anda lakukan? Baik, uji yang pasti itu terkait uji resistensi, Ibu. Uji resistensi. Salah satu contoh uji resistensi apa? Yaitu resistensi terhadap obat-obat lini pertama yang saat ini yang sudah banyak diteliti, yaitu terkait resistensi terhadap obat rifampicin, Ibu, seperti itu. Oke, seperti itu. Berarti nanti sampelnya diambil dari sampel pasien. Iya, Diambil Ibu, benar. sampel dahaknya ya. Iya, Cara Ibu. pengambilannya itu pakai apa? Oke, baik Ibu. Sama seperti yang terjadi di tempat saya bekerja, saya mengadaptasi bagaimana pengiriman dan juga bagaimana teknik pengumpulan sampel yang ada di tempat saya bekerja sekarang. Nanti ketika pengumpulan sampel, nanti pasien secara mandiri akan mengeluarkan dahaknya dan disimpan pada pot sampel yang sudah disediakan. Nah, nanti pengirimannya ke Jakarta. Nanti misalnya saya mengirimkan ke FKUI, tentunya melalui sesuai dengan SOP yang ada di dunia kesehatan, Ibu, seperti itu. Berarti itu nanti bukan Anda sendiri yang mengerjakan. Saya mengerjakan di FKUI, Ibu, karena memang lab biomolekuler FKUI sudah memiliki fasilitas BSL level 2, Ibu, seperti itu. Oke, apakah BSL level 2 itu sudah cukup untuk penanganan TB? Eh, Sudah cukup, Ibu, untuk penanganan TB, di mana BSL level 2 bisa mencegah dari penularan pada sampel ataupun spesimen-spesimen yang akan kita periksa, Ibu, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Samplingnya itu nanti bagaimana? Dari banyaknya pasien, Anda akan mengambil sampling seperti apa untuk eksperimennya? Oke, samplingnya yaitu sampling secara mandiri dengan berkoordinasi dengan teman-teman sejawat yang ada di sana. Saya akan mencoba mencari data siapa saja yang memiliki diagnosa resistensi terhadap obat, kemudian akan diberikan informed consent kepada pasien bahwasanya bagaimana pengambilan sampel yang baik dan benar. Kemudian setelah itu sampel akan disimpan di suhu yang memang sesuai dengan standar yang sudah disediakan dan akan nanti dikirimkan ke Jakarta, Ibu, seperti itu. Sebentar. Anda melakukan pengambilan sampel dari pasien itu harus melalui persetujuan. Secara tidak langsung, penelitian Anda itu bukan penelitian in vitro, tapi itu adalah penelitian yang masuk kepada uji klinis. Oh iya, Ibu. Lalu untuk bisa mendapatkan data ataupun sampel dahak dari pasien itu, syarat utama apa yang diperlukan? Apa yang harus Anda pegang untuk bisa mengambil sampel? Karena tidak, sampel itu nggak bisa untuk diambil sembarangan langsung dicomot dari pasien itu, dokter tuh tidak, belum tentu memberikan izin gitu. Oke, baik Ibu, izin menjawab. Tentunya yang pertama, saat saya waktu berkuliah juga, tugas akhir saya itu terkait pasien COVID. Yang pertama yang saya lakukan adalah pengajuan kode etik, di mana kode etik ini akan memberikan apakah layak penelitian saya ini dijalankan dan apakah penelitian ini aman untuk pasien yang akan saya jadikan spesimen, seperti Ibu. Kemudian setelah dari itu, saya akan berkoordinasi dengan Dinkes Kesehatan Lampung Barat dan melakukan perizinan dan mengajukan perizinan kepada Dinkes Kabupaten Lampung Barat, Ibu, seperti itu. Oke. Berarti Anda sudah paham bahwa syarat pertama yang harus dipegang adalah ethical clearance ataupun kode etik ya. Iya, Ibu. Kemudian ya, pertanyaan saya tadi belum terjawab. Anda itu akan sampling bagaimana? Sampling Anda itu nanti didasarkan pada apa? Karena ketika pasien itu mengalami resisten, pasien yang seperti apa yang mengalami resisten, Anda harus punya kategorinya sendiri. Atau mungkin di dalam penelitian kita bisa sebut sebagai variabel apa sih yang akan Anda ambil di situ. Oke, baik Ibu. Tentunya saya akan melihat bagaimana pasien yang sudah ada di rekam medik, apakah dia sudah terresisten terhadap obat. Kemudian dari rekam medik tersebut, saya akan mengumpulkan data-data yang ada di Kabupaten Lampung Barat, di mana saja lokasi dan posisi pasien tersebut, Ibu, seperti itu.
Oke, seperti itu. Besok ketika Anda diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, otomatis Anda menjalankan penelitian tesis Anda berencana untuk dibimbing oleh siapa di Universitas Indonesia? Baik Ibu, saya berencana akan dibimbing oleh Profesor Amin Subandrio, SP, SPMKK, Bu. Karena memang Profesor Amin Subandrio juga pernah meneliti yang sudah terindeks Scopus. Penelitian tersebut yaitu terkait resistensi obat lini pertama, Ibu, seperti itu. Oke. Apakah sudah pernah melakukan korespondensi langsung dengan profesor tersebut? Sejauh ini belum, Ibu. Namun akan saya coba ketika nanti saya sudah mulai melakukan perkuliahan, Ibu. Oke. Eh, Selanjutnya saya izin menanyakan karena tertarik ya ke peneliti ataupun dosen tersebut gitu. Penelitiannya juga Scopus. Apa yang dibahas di dalam penelitian ataupun publikasi beliau? Eh, Prof. Amin Subandrio pada waktu saya sudah sedikit sependek pengetahuan saya dengan membaca jurnal beliau, yaitu beliau melihat bagaimana sih pola resistensi tuberkulosis itu terhadap obat-obat anti tuberkulosis lini pertama, di mana obat-obat anti tuberkulosis lini pertama itu seperti rifampicin dan yang lainnya, Ibu, seperti itu. Pendekatan apa yang beliau lakukan? Eh, eh, Terkait itu saya belum mendalami, Ibu. Oke. Nanti di UI itu mata kuliah apa yang akan menjadi concern Anda dan penting untuk Anda, ilmunya itu penting untuk Anda terapkan di lapangan kemudian hari. Oke, baik Ibu izin menjawab di UI mata kuliah yang saya minati yaitu mata kuliah peminatan yaitu teknologi laboratorium mikrobiologi Ibu dan juga pengolahan laboratorium mikrobiologi karena memang concern saya adalah fokus pada pengurangan penyakit TBC Ibu seperti itu. Oke, tadi Anda sebutkan ada 3, termasuk dengan angka kematian ibu dan bayi. Itu gimana? Apa yang akan Anda ambil ilmunya ketika kuliah untuk mengatasi ataupun mengurangi masalah tersebut? Oke, baik Ibu. Saat saya berkuliah, tentunya akan ada penyelesaian juga di bagian angka kematian ibu dan bayi. Saya tertarik, saya juga ada satu lagi mata kuliah yang tertarik, yaitu teknik dasar laboratorium, Ibu. Nah, itu akan menjadi bahan saya, bagaimana saya akan mengelola, bagaimana saya akan menjalankan laboratorium, dan juga bagaimana saya akan memberikan diagnosa yang tepat kepada pasien yang kemungkinan didiagnosa, yang kemungkinan mengalami eh, angka kematian ibu dan bayi, Bu. Seperti itu. Gitu. Oke. Eh, Boleh disebutkan kontribusi nyata apa yang akan nanti Anda lakukan gitu ya dengan saya tuh nangkepnya Anda punya banyak sekali prioritas yang ingin diselesaikan di Lampung, tapi belum memahami secara spesifik gitu penelitian apa yang harusnya saya lakukan untuk mengisi kesenjangan masalah yang ada di lapangan, terutama di daerah Anda gitu. Saya tuh belum bisa menangkap hal tersebut gitu terkait dengan bagaimana uji yang akan Anda lakukan, bagaimana peningkatan apa ya, teknik yang akan Anda lakukan nantinya tuh saya belum menangkap sama sekali itu. Jadi boleh disebutkan kontribusi Anda itu terbagi menjadi 3 fase harusnya atau stase itu apa saja? Oke, baik Ibu. Sesuai dengan yang sudah saya tuliskan pada esai, kontribusi saya adalah akan mendirikan sebuah laboratorium, Ibu, di Kabupaten Lampung Barat. Untuk mendirikan sebuah laboratorium, apa saja yang diperlukan terkait dengan ilmunya, apa saja yang saat ini sudah Anda punya, apa saja yang belum Anda punya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Izin menjawab. Yang sudah saya punya saat ini adalah saya sudah memiliki pengalaman bagaimana saya bisa bekerja di laboratorium yang memang sudah berstandar internasional. Saya sudah mencoba di beberapa cabang, yaitu di cabang Jawa Tengah dan juga Banjarmasin, dan di beberapa cabang di Jakarta. Saya sudah melihat bagaimana sebuah laboratorium itu bisa berjalan dan bagaimana sih apa aja yang dibutuhkan untuk laboratorium itu bisa berdiri, Bu. Kemudian apa sih kekurangan saya terkait ini? Tentunya
menurut saya, tentunya dukungan, Bu. Saya merasa saya masih butuh banyak sekali dukungan. Tentunya dengan, dukungan dari para, akademisi nantinya dan juga para, award di LPDP, saya akan menjadi, pribadi yang percaya diri dan menjadi pribadi yang akan memiliki banyak sekali koneksi-koneksi yang bisa saya, bawakan kepada kabupaten saya sendiri, Bu, seperti itu. Oke. Anda membutuhkan support ya dari akademisi, memerlukan support dari award di LPDP gitu. Tapi kenyataannya untuk mendirikan sebuah laboratorium as not simple as that gitu. Tidak semudah itu. Banyak peraturan-peraturan yang harus Anda mengerti, regulasi seperti apa yang harus dijalankan, pemenuhan fasilitas kesehatan itu yang belum ada. Gimana cara Anda untuk membawa sesederhana alat kesehatan dari Jakarta mungkin ya ke daerah Anda? Apa yang bisa Anda lakukan untuk menyediakan subsidi ataupun pendanaan alat kesehatan itu belum tertulis di esai Anda. Nah, itu yang ingin saya tanyakan saat ini. Bagaimana? Oke, baik Ibu. Tentunya pendirian sebuah laboratorium itu yang pertama membutuhkan tempat ataupun lokasi. Nah, kemudian selain dari itu juga membutuhkan alat-alat laboratorium kesehatan. Alhamdulillahnya sekarang di dunia kesehatan, di mana tempat saya bekerja, banyak sekali vendor-vendor ataupun alat-alat laboratorium kesehatan yang menyediakan sistem kerjasama, Ibu. Seperti itu. Dari sistem kerjasama itu nanti akan dibuatkan bagaimana kerjasama yang memang saling saling memberikan kepercayaan kepada, vendor dan juga kepada yang kita, Ibu, seperti itu. Jadi, sejauh ini saya melihat juga beberapa laboratorium, khususnya laboratorium kami juga menggunakan sistem seperti itu, Ibu, di mana kerjasama dengan alat menggunakan sistem, di mana ketika seperti contohnya seperti ini, ketika, 1 bulan ini kita harus memenuhi target seperti ini jumlah pasien yang akan kita diagnosa. Biasanya kerjasama ini kita sebut dengan kerjasama KSO, kerjasama operasional, Ibu, seperti itu. Kerjasama operasional. Oke. Lalu dari pihak akademisi ataupun peneliti, mungkin dosen Anda ketika S2, apa yang bisa mereka berikan dalam bentuk support ke Anda untuk membangun laboratorium itu apa? Oke, baik Ibu izin menjawab. Tentunya, support dari mereka yaitu bagaimana, saya akan mencoba melakukan diskusi kepada mereka bagaimana sih, terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, bagaimana saya menyelesaikannya dan bagaimana juga, saya bisa mengatasi permasalahan tersebut. Karena memang permasalahan di Lampung Barat menurut saya memang perlu, pendalaman secara ilmiah, Ibu, seperti itu. Pendalaman secara ilmiah itu yang seperti apa? Apa yang diperlukan? Pendalaman yang seperti apa gitu? Bagian apa yang ingin Anda ketahui? Oke, baik. Ibu izin menjawab, yang ingin saya ketahui bagaimana sih, penyelesaian di daerah terpencil seperti itu, Ibu? Bagaimana? Bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan di daerah terpencil, Ibu. Karena memang, Universitas Indonesia juga memiliki, dosen-dosen yang memang sudah, seperti Prof. Amin Subandrio memang sudah memiliki pengalaman di bidang tuberkulosis dan juga penyelesaian masalah di daerah-daerah tertinggal, Ibu, seperti itu. Oke, saya paham. Maksudnya, saya paham bahwa dari awal masalahnya adalah fasilitas kesehatan yang belum memadai gitu. Gini loh, ilmunya itu apa yang sudah ada saat ini, apa yang belum ada, apa yang sudah Anda punya, apa yang belum Anda punya. Harusnya ketika Anda sudah berada dengan kami, interviewer di sini, Anda sudah tahu ingin apa gitu. Pendekatannya tuh saat ini tuh dunia di luar sana tuh sampai mana tuh cara diagnostiknya gitu. Apakah sudah melakukan pendekatan tingkat transkriptomik ataupun genomik gitu, atau metabolomik gitu. Anda bekerja sebagai analis laboratorium saat ini, pemahaman saya sebagai seorang interviewer adalah Anda lebih memahami secara prakteknya. Jadi untuk membicarakan terkait dengan ilmu yang belum ada di dunia prakteknya, saya yakin itu harusnya bisa Anda ungkapkan gitu. Bukan hanya sekedar mengatakan, ini daerah saya kurang. Iya, saya tahu daerah Anda tuh belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai gitu loh.
Lalu yang terakhir pertanyaan dari saya adalah apa yang harus awardee LPDP ataupun LPDP sediakan untuk mensupport Anda dalam membangun laboratorium, dalam studi Anda, itu apa yang bisa di kami bantu gitu, LPDP bantu. Ya baik Ibu, saya terinspirasi dari seorang awardee LPDP, yaitu Kak Maria Magdalena yang merupakan awardee LPDP dari Nusa Tenggara Timur. Beliau berhasil menyelesaikan permasalahan kesehatan di daerah Nusa Tenggara Timur, Ibu. Dari situ saya melihat bagaimana sih dukungan-dukungan LPDP, baik itu dukungan secara finansial dan juga dukungan secara moral yang diberikan kepada awardee LPDP kepada dari LPDP kepada beliau Ibu seperti itu, sehingga beliau bisa menyelesaikan permasalahan dengan membentuk sebuah laboratorium yang ada di Nusa Tenggara Timur, Ibu, seperti itu. Oke, Em, mungkin sampai sini dulu pertanyaan saya. Nanti kalau ada saya izin menyusulkan lagi, selanjutnya bisa ke interviewer yang lain terkait dengan psikologi. Saya serahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pipin. Selamat siang, Mas Agung ya panggilannya. Ya, selamat siang, Ibu. Oke, boleh saya dengar perkenalan dirinya sekali lagi? Oke, baik Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Aryansah. Biasanya dipanggil Agung dan saya merupakan lulusan dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang pada tahun 2022, Ibu. Oke, lulusan 2022 sekarang rutinitasnya apa, Mas? Alhamdulillah, sejak saya menyelesaikan studi di Poltekkes sampai sekarang ini saya masih berkarir di lab klinik Prodia, Ibu, seperti itu. Oke, sebagai apa, Mas? Saya berada di divisi laboratori teknologi Bank SDM, Ibu. Oke, bisa dijelaskan nggak sekilas bagaimana lingkungan kerjanya dan mungkin peran dari Mas Agung di divisi tersebut bagaimana gitu? Baik Ibu, izin menjawab. Lingkungan kerja yang memang saya jalankan sekarang sangat berubah-ubah. Karena memang tugas dari Bank SDM adalah memberikan backupan kepada cabang-cabang yang memang membutuhkan tenaga SDM. Seperti pada waktu itu saya ditugaskan di Prodia Banjarmasin dan juga Wonosobo. Saya ditugaskan di sana dengan tim yang berbeda-beda dari masing-masing cabang. Nah, lingkungan kerja yang memang positif dan juga memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, tentunya dari situ juga saya merasakan bahwasanya banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan karena dari setiap cabang dan setiap tempat yang saya jalankan itu memiliki lingkungan yang sangat berbeda, Ibu, seperti itu. Oke, berarti tergolong adaptif ya lingkungan kerjanya. Nah, bisa nggak dijelaskan mungkin ada kesalahan atau ada kekeliruan yang pernah dilakukan selama lingkup kerja, terus bagaimana sih caranya Mas Agung untuk menangani masalah tersebut? Oke, baik Ibu, izin menjawab. Kekeliruan ataupun kesalahan yang pernah saya alami adalah ketika di tahun lalu, akhir tahun, saya harus ditugaskan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk melaksanakan proyek medical check-up yang ada di sana, Ibu. Nah, kesalahan saya pada waktu itu adalah saya kurang tanggap dan juga kurang memperhatikan apa yang ditugaskan oleh atasan. Namun dari situ juga saya belajar ketika saya akan mengalami habis masa tugas di suatu cabang, saya akan mencoba follow up bagaimana penugasan selanjutnya dan bagaimana penempatan-penempatan berikutnya yang akan ditugaskan kepada saya, Ibu, seperti itu. Oke, berarti kalau di lingkup kerjanya Mas Agung sendiri untuk penempatan atau lingkup kerjanya itu akan diganti gitu berapa rentang waktunya? Tergantung dengan kebutuhan yang ada di cabang, Ibu. Kadang ada yang 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan, dan bahkan berlebih, Ibu. Tergantung bagaimana kebutuhan cabang. Namun biasanya yang sering kami backup adalah ketika ada cuti melahirkan yang dilaksanakan oleh karyawan kami, Ibu. Seperti itu. Oke, berarti sudah banyak tempat dan sejauh ini belum ada di daerah asalnya ditempatkan di Lampung Barat. Eh, Kebetulan di Lampung Barat tidak memiliki laboratorium dan memang cabang kami hanya ada di kota besar dan beberapa daerah-daerah yang memang terbilang
layak untuk dan terbilang baik untuk bisa mendirikan sebuah laboratorium, Ibu. Oke, kalau untuk kontrak kerjanya Mas Agung di sana berapa lama durasinya? Oke, saya dikontrak pada waktu itu hanya 1 tahun, kemudian 3 bulan di training, kemudian sampai sekarang saya menjadi karyawan tetap, Ibu, seperti itu. Berarti sampai kapan waktu habisnya tuh? Eh, s- eh, saya sudah permanen, Ibu. Sudah permanen. Kalau misalnya nanti lulus di LPDP, intake-nya tanggal berapa rencananya, Mas? Rencana intake saya di LPDP yaitu pada bulan Januari, Ibu. Tahun Bulan Januari. 2026, Ber- 26, Ibu. Berarti nanti gimana tuh untuk kerjaannya? Sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan LPDP, bahwasanya awardi yang menerima beasiswa tidak diperkenankan untuk bekerja, Ibu, seperti itu. Akan fokus pada studi. Jadi nanti resign gitu. Iya, Ibu, benar sekali. Oke, bakal resign ya. Terus mungkin sejauh ini apa saja sih yang sudah Mas Agung persiapkan? Entah itu belajar bagaimana budaya mungkin di UI, tapi nggak jauh beda lah ya Mas sama di Jakarta. Apa aja mungkin yang udah dipersiapkan? Baik, izin menjawab, Ibu. Kebetulan saya hampir 1 tahun lebih tinggal di Salemba, Jakarta Pusat, karena memang berdekatan antara FKUI Salemba dengan Prodia. Nah, secara lingkungan saya sudah memahami dan saya sudah beradaptasi bagaimana lingkungan di sana. Kemudian terkait persiapan yang lainnya, saya sudah mempersiapkan bagaimana pemahaman-pemahaman saya, bagaimana apa sih yang akan saya pelajari, mulai dari apa sih yang akan saya persiapkan di UI nanti, mulai dari SKS-nya berapa, peminatannya apa, dan juga calon pembimbingnya siapa, itu sudah saya persiapkan, Ibu. Oke, sejauh ini setiap orang pasti memiliki kelemahan atau kelebihan ya Mas Agung. Bisa dijelaskan nggak sekilas mengenai kelemahannya Mas Agung sendiri itu apa? Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke, baik, Ibu, karena memang ritme pekerjaan saya yang selalu berganti-berganti dengan teman-teman ataupun tim yang sering berganti, saya sering mengalami kesulitan dalam menolak permintaan pekerjaan. Memang kami dituntut untuk bisa memahami dan bisa mengerti bagaimana kerja sebuah cabang. Nah, jadi dari situ saya sering mengalami kelebihan beban kerja. Jadi dari situ saya belajar bahwasanya kelebihan kerja ini bisa mengganggu tugas pokok utama saya. Nah, dari situ saya belajar bahwasanya saya harus bisa lebih lebih berani untuk memberikan batasan-batasan dan memberikan bagaimana pemahaman kepada rekan kerja saya untuk apa sih yang semestinya saya kerjakan dan yang bisa saya bantu dan bisa saya lakukan, Ibu. Seperti itu. Oke, berarti dulu sering membantu kerja rekan kerjanya sendiri ya? Iya, Ibu, terlebih pada saat tahun 2022 di mana masa transisi dengan berbagai permasalahan pandemi COVID, dan memang itu luar biasa, pasiennya membludak, dan itu di situ kami dibutuhkan untuk saling membantu, Ibu, seperti itu. Oke, bagaimana pandangan Mas Agung sendiri tentang uh, mungkin tingkat kesehatan masyarakat gitu mengenai kesehatan? Ya, sejauh ini saya melihat bagaimana tergantung dari mana mereka eh, tingkat kesehatan masyarakat itu bisa dilihat bagaimana mereka rutinkah melakukan pemeriksaan ataupun rutinkah mereka melakukan check up kepada diri mereka sendiri. Nah, dari 3 tempat ini dan kemudian yang sekarang saya berada di Prodia Pantai Indah Kapuk, saya melihat sekali bagaimana tingkat kesehatan masyarakat di cabang yang sekarang saya ditugaskan itu memang sangat berbeda dengan cabang-cabang yang lain seperti itu. Karena memang tingkat pendidikan dan juga finansial itu sangat mendukung untuk mereka bisa peduli kepada kesehatan mereka, baik itu melakukan medical check up ataupun melakukan kegiatan-kegiatan positif yang itu seperti olahraga, Ibu, seperti itu. Oke, kalau di lingkungan tempat tinggalnya atau lingkungan asal Mas Agung sendiri gimana? Karena di esai saya lihat uh, dominan ya Mas untuk membahas kontribusi nantinya di Lampung Barat. Kira-kira bagaimana tingkat kesehatan di Lampung Barat? Iya, baik. Menurut saya tingkat kesehatan di Lampung Barat masih sangat kurang. Kenapa saya bilang masih sangat kurang? Di mana fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai dan masih kurang
memadai di sana, sehingga menurut saya itu menjadi sebuah permasalahan, di mana ketika fasilitas kesehatan sudah memadai, tentunya kesejahteraan di bidang kesehatan akan terpenuhi, Bu, seperti itu. Karena memang ketika terjadi sebuah penyakit ataupun seseorang mengalami penyakit di sana, yang mereka tuju pertama bukan fasilitas kesehatan, melainkan bagaimana pengobatan-pengobatan tradisional. Ini fakta yang saya alami di sana. Ini menjadi sebuah keresahan buat saya. Ini menjadi sebuah eh, permasalahan yang menurut saya ini harus diselesaikan, apalagi di zaman seperti ini, Bu. Seperti itu. Oke, berarti di lingkungan sana mungkin lebih dominan ke pengobatan-pengobatan yang tradisional ya, Mas. Nah, sebagai seseorang yang telah berpengalaman nih, Mas, di bidang kesehatan juga baik dari pendidikan maupun dari pekerjaan, apa sih langkah awal yang mungkin telah Mas lakukan untuk membantu masyarakat yang ada di sana? Oke, langkah awal tentunya mulai dari keluarga saya, Bu. Mulai dari keluarga saya sendiri, di mana saya rutin memeriksa dan juga rutin untuk memberikan arahan kepada orang tua saya ataupun keluarga-keluarga terdekat saya untuk rutin melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di laboratorium puskesmas yang ada di sana. Karena memang laboratorium swasta tidak ada di sana, Ibu. Kemudian dari situ juga saya mulai aktif berdiskusi dengan teman-teman sejawat yang ada di sana, baik itu dari kebidanan, dari keperawatan, ataupun dari ATLM sendiri, Ibu. Jadi dari situ juga saya aktif mulai bagaimana diskusi dan bagaimana permasalahan yang terjadi di Lampung Barat, Ibu. Seperti itu. Oke, berarti sudah dimulai ya, Mas, sebenarnya dari keluarga dan lingkungan terdekat. Ya, Ibu. Oke, kalau boleh tahu Mas Agung anak keberapa dari berapa saudara? Eh, saya anak kedua dari 3 saudara, Ibu. Oke, berarti sudah ada kakak dan juga adiknya ya. Iya, Ibu. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan juga sekilas. Tadi saya menarik ya Mas membaca esainya sebagai orang yang di luar lingkup dari kesehatan. Saya penasaran. Nah, dari permasalahan yang Mas Agung angkat, dari permasalahan misalnya TBC, angka kematian ibu, angka kematian bayi tadi ya. Nah, dan dari permasalahan itu dikatakan bahwa memang fasilitas kesehatannya yang kurang ya, Mas. Iya, Nah, Ibu. kenapa sih, Mas, kalau misal nggak didirikan nantinya sebagai kayak misalnya sebuah klinik atau apa sih perbedaan dari klinik antara klinik dan laboratorium itu sendiri? Oke, baik, Ibu izin menjawab. Tentunya sangat berbeda, di mana klinik merupakan sebuah perawatan yang memang itu disediakan untuk dasar-dasar daripada kesehatan, Ibu. Perawatan seperti misalnya terjadi sebuah kecelakaan ataupun hal yang lainnya, penanganan pertama itu ada di klinik. Namun perbedaan dengan laboratorium adalah tempat di mana kita bisa mendiagnosa apakah seseorang terkena penyakit TBC ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, itu bisa kita tegakkan diagnosanya. Perbedaannya seperti itu, Ibu. Yang saya ketahui seperti itu, Ibu. Oke, berarti untuk permasalahan yang ada sekarang di Lampung Barat, terkhusus di daerah Mas Agung, berarti lebih cocok untuk pembangunan laboratorium ke depannya ya. Iya, Ibu, benar sekali. Oke, kemudian bisa dijelaskan nggak sekilas bagaimana nantinya eh, rencana dari Mas Agung siapan dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya untuk mendirikan laboratorium tersebut? Oke, baik, Ibu. Tentunya sudah saya mulai dari semenjak saya berangkat ke Jakarta, titipan bukan hanya sekedar niat pribadi, tapi juga dukungan dari teman-teman sejawat juga yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Saya berangkat ke Jakarta sudah mempersiapkan semuanya, bagaimana apa sih yang akan saya dapatkan di Jakarta. Ketika mulai pertama kali bekerja di Jakarta, saya mulai membangun koneksi-koneksi dengan para vendor-vendor alat-alat laboratorium kesehatan, di mana ini akan sangat berguna bagi saya ke depannya. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi saya ketika saya akan mendirikan sebuah laboratorium. Kemudian dari situ juga, ketika saya berangkat ke Jakarta, saya mulai membangun koneksi dengan teman-teman sejawat. Dengan tergabungnya saya sebagai anggota dari saya sebagai pengurus organisasi profesi Patelki yang ada di Jakarta Pusat, saya memiliki koneksi dengan mereka. Saya memiliki jaringan-jaringan dengan mereka. Bagaimana sih diskusi-diskusi yang saya kemukakan ke mereka itu sangat memberikan saya masukan-masukan yang mendalam.
Kemudian, ketika saya selesai melaksanakan studi nanti, tentunya langkah awal yang akan saya lakukan adalah bagaimana pendirian laboratorium itu, mulai dari bagaimana penentuan lokasi yang pas agar agar kesetaraan dan juga agar peningkatan kesehatan di Lampung Barat. Kemudian menentukan lokasi dan kemudian akan mengajukan perizinan kepada Dinkes dan juga kepada Pemda Kabupaten Lampung Barat. Menurut saya ini sebuah dukungan, menurut saya ini sebuah hal yang positif, di mana Kabupaten Lampung Barat sendiri memiliki program beasiswa Fakultas Kedokteran yang ada di sana. Ini menjadi sebuah angin segar buat saya, bahwasanya mereka sudah mulai peduli dengan kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, Ibu. Seperti itu. Oke, seberapa persen Mas Agung yakin bisa mencapai rencana tersebut? Saya yakin dengan 80% Ibu, keyakinan saya akan mendirikan sebuah laboratorium Ibu. Karena saya sudah belajar dengan teman-teman yang memang sempat bekerja di Prodia waktu saya di Banjarmasin dan di cabang Wonosobo, mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan laboratorium sendiri Ibu, seperti itu. Oke, berarti nanti mendirikan laboratoriumnya sendiri ya, nggak berkolaborasi gitu? Baik Ibu izin menjawab, tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, entah itu berkolaborasi melalui dana finansial ataupun terkait surat perizinan. Kemudian akan berkolaborasi juga dengan pihak-pihak swasta yang memang memiliki program CSR di bidang kesehatan Ibu, seperti itu. Oke, bagaimana nanti jika rencananya dikatakan belum berhasil? Apa yang akan Mas Agung lakukan? Baik Ibu izin menjawab, tentunya akan saya usahakan apa sih kendala yang memang ini bisa menjadi kendala saya saat mendirikan laboratorium, itu yang akan saya evaluasi dan itu akan menjadi sebuah pembaharuan dari saya. Misalnya ketika nanti saya membutuhkan SDM yang memang resource-nya yang memang mumpuni di bidang laboratorium, tentunya saya akan mencoba bagaimana memberikan pelatihan, memberikan pengalaman, atau memberikan ilmu kepada mereka Ibu, seperti itu. Oke, kemudian bisa dijelaskan nggak apa sih dari salah satu kelebihan dari Mas Agung dan bagaimana peranannya mungkin? Oke, baik Ibu izin menjawab bagaimana kelebihan dari saya. Eh, Sejauh ini pengalaman yang saya alami dan juga kelebihan yang saya miliki adalah ketika saat berada di laboratorium, di mana saat ada di laboratorium, saat mengalami permasalahan baik itu juga terkait peralatan yang rusak ataupun baik juga dengan hasil yang memang memiliki nilai kritis, itu saya mencoba untuk mengidentifikasi, menganalisis dan juga mencari solusi masalahnya seperti apa. Itu yang menjadi kelebihan saya saat ini, Bu, seperti itu. Oke, Mas Agung sendiri punya tokoh motivator dalam hidup mungkin? Baik Ibu, izin menjawab terkait motivator dalam hidup, saya memilikinya Ibu, yaitu dosen saya sendiri, motivator dalam hidup saya. Kenapa saya memilih dosen saya sendiri? Karena memang dosen saya menginspirasi. Beliau merupakan award di LPDP juga dan beliau juga berhasil mendirikan sebuah laboratorium. Dari situ juga kenapa keyakinan saya untuk mendirikan sebuah laboratorium berdasarkan dengan diskusi saya, dengan sharing saya dengan beliau dan juga masukan-masukan yang diberikan beliau kepada saya. Dari situlah saya memberanikan tekad untuk mendirikan sebuah laboratorium. Apalagi dukungan moralitas yang beliau berikan kepada saya, tentunya ini menjadi sebuah semangat buat saya untuk bisa mewujudkan apa yang ingin saya jalankan, Ibu, seperti itu. Oke, berarti ke depannya tetap ingin mendirikan laboratorium. Iya, Ibu, benar sekali. Oke, misal selesai studi nanti ada tawaran nih menjadi akademisi, apalagi di UI kan bagus ya Mas untuk prodinya itu gimana? Apakah akan ditolak? Eh, Baik Ibu izin menjawab, tentunya akan saya pertimbangkan kembali apakah saya akan mengambil tawaran tersebut ataupun saya akan melihat ataupun saya akan kembali ke daerah asal saya. Namun sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan di esai saya, tentunya saya akan kembali ke Lampung Barat dengan mendirikan sebuah laboratorium Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung. Mungkin sekian dari saya dilanjutkan sama Bu Adela. Silakan.
Ya, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu? Oke, baik. Mas Agung, tadi kan pilihan pertama itu ilmu biomedik UI ya. Nah, saya mau tahu kenapa Mas Agung pilih yang pertama itu UI, kemudian UGM, baru yang pilihan ketiganya itu Undip. Oke, baik Ibu. Sesuai dengan hasil riset saya, kenapa sih saya memilih Universitas Indonesia? Tentunya karena memang visi dari Universitas Indonesia yaitu pengembangan ilmu biomedik terkini yang menghasilkan lulusan terbaik untuk berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dan global, Ibu. Itu menjadi alasan utama saya karena memang visinya sejalan dengan apa yang ingin saya wujudkan. Kemudian dari kurikulumnya juga, yang kurikulumnya UI memiliki kurikulum yang fokus pada penyakit infeksi seperti TBC dan juga penyakit yang lainnya, Ibu. Kemudian juga fasilitas yang ada di UI yaitu lab biomedis yang terlengkap di Indonesia, Ibu. Itu kenapa saya memilih UI sebagai pilihan pertama. Dan yang terakhir juga kesempatan riset. Saya melihat juga bahwasanya UI banyak sekali terlibat dalam proyek-proyek kesehatan yang memang secara nasional, baik itu penyakit-penyakit endemik ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian saya memilih Universitas Gadjah Mada karena memang Universitas Gadjah Mada juga tidak jauh berbeda, namun saya lebih condong kepada Universitas Indonesia, Ibu, seperti itu. Untuk di UI sendiri nanti berapa SKS Mas yang harus ditempuh untuk bisa Oke. lulus? Oke, baik Ibu, izin menjawab. Jumlah SKS yang ada di Universitas Indonesia itu ada 54, di mana studi yang dijalankan selama 4 semester, Ibu. Oke, 54 ya tadi. Nah, itu termasuk kewajiban publikasi nggak ya, Mas? Iya Ibu, di mana mata kuliah umumnya sebanyak 37 SKS dan 17 SKS-nya lagi mata kuliah peminatan, Ibu. Untuk kewajiban publikasi ada artikel, jurnal? Ada Ibu, publikasi jurnal Ibu, publikasi jurnal Ibu. Bagaimana, maaf? Baik Ibu, izin mengulangi, ada Ibu terkait publikasi, ya. Syarat publikasinya diharuskan untuk untuk bisa Publikasinya lulus. ada standarnya kan nasional, boleh Standarnya terindeks Scopus Ibu. Yang saya nasional ketahui atau seperti internasional? internasional Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Nah, terus saya lihat juga di CV-nya kan Mas Agung ini belum pernah ada pengalaman publikasi ya sebelumnya. Nah, itu bagaimana tuh Mas? Apakah Mas Agung yakin bisa melakukan publikasi dengan tepat waktu sebagai syarat kelulusannya? Tentu saja dengan keyakinan saya dan saya yakin saya bisa menyelesaikan studi di mana saya akan mempelajari bagaimana sih metode-metode yang bisa saya jalankan dan bagaimana juga tata cara untuk bisa mempublikasikan jurnal penelitian saya, Ibu, seperti itu. Kalau di UI sendiri tuh ada ini nggak ya Mas? Seperti terbiasa untuk melakukan kelompok belajar atau ada komunitas yang mungkin bisa membantu Mas Agung untuk bisa menyusun artikel dengan baik atau bagaimana di sana? Oke, baik Ibu. Sejauh ini kebiasaan saya adalah ketika ada waktu libur dan senggang, saya menghabiskan waktu saya di Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta, menghabiskan waktu saya untuk belajar di bidang kesehatan terkait dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia kesehatan, Ibu. Jadi saya merasa ketika saya sudah nih balik ya, maaf. ya Ibu. Lanjutkan. Oh, baik. Sejauh ini saya belum mengetahui apakah ada komunitas ataupun lembaga komunitas yang ada di sana terkait pembelajaran di bidang riset, Ibu, seperti itu. Oke. Saya juga jadi penasaran untuk rencana risetnya. Sebenarnya Mas Agung ini ingin berfokus pada penanganan penyakit apa ya berarti? Kepada penyakit TBC, Ibu.
TBC. Oke, baik. Tadi juga saya sempat mendengar hasil wawancara dengan Bu Pipin, nanti sampel dahaknya diuji untuk resistensi. Nah, apabila ternyata dari sampel itu diketahui bahwa bakterinya sifatnya resisten, apa tindak lanjutnya? Biasanya terkait uji resistensi, tindak lanjutnya adalah akan memberikan rekomendasi obat manakah yang baik untuk dikonsumsi oleh pasien, Ibu, seperti itu. Oke, berarti nanti sampelnya itu Mas Agung datang sendiri ke Lampung, seperti itu, baru ntar pulang lagi ke Jakarta atau ke Depok ya untuk dicek di lab UI, seperti itu. Jadi bolak-balik, Terkait atau itu, bagaimana Ibu, rencananya? rencananya saya akan mencoba kolektif dengan mungkin saya akan ke Lampung Barat untuk melakukan perizinan, mengajukan perizinan dan juga melakukan survei-survei. Mungkin itu sekali akan saya lakukan. Terkait berikutnya, saya akan mencoba kolektif dengan teman-teman sejawat yang ada di Pasienkes yang ada di Kabupaten Lampung Barat, Ibu, seperti itu. Karena memang ini membutuhkan waktu perjalanan jauh, mungkin menghabiskan waktu biasanya sekitar 20 jam perjalanan ke Lampung Barat, Ibu, dari Jakarta. Berarti samplingnya meminta bantuan, tapi untuk pengujian di labnya dilakukan sendiri oleh Mas Agung, seperti itu. Iya, Ibu, benar sekali. Oke, baik. Kemudian saya baca di esainya juga, Mas Agung ini ingin membentuk laboratorium pusat. Di sana dikatakan mengembangkan solusi kesehatan berbasis potensi lokal, seperti tanaman obat atau pangan sehat. Bisa dijelaskan, Mas, maksudnya? Iya, Ibu, memang Lampung Barat sendiri merupakan dengan geografis yang perbukitan, tentunya memiliki banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah pembaruan di bidang kesehatan ataupun menjadi sebuah solusi di dunia kesehatan, Ibu. Pada waktu saya berkuliah, saya sering sekali berdiskusi dengan teman-teman yang berada di prodi farmasi. Mereka saat berada di prodi farmasi sering melakukan penelitian terkait obat-obat, tanaman-tanaman yang memang bisa dijadikan sebagai bahan alternatif obat tradisional yang bisa dipakai oleh masyarakat setempat, Ibu. Jadi sebenarnya laboratorium yang ingin dibangun itu laboratorium riset atau laboratorium pelayanan untuk kesehatan? Sebenarnya 3, Ibu, yang ingin saya lakukan fungsi dari laboratorium itu sendiri, di mana yang pertama sebagai pelayanan kesehatan, kemudian sebagai tempat riset, dan kemudian sebagai tempat pendidikan, Ibu. Oke, bisa dijelaskan masing-masing bagaimana layanan yang akan dilakukan atau kegiatan yang akan dilakukan ya? Oke, baik, Ibu. Terkait dengan layanan yang akan saya lakukan, tentunya saya akan bekerja sama dengan pihak BPJS yang ada di Kabupaten Lampung Barat untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan dukungan-dukungan finansial kepada pasien-pasien yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kemudian untuk risetnya, saya ingin berfokus pada bagaimana sih sebuah bahan-bahan ataupun tanaman obat yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan lebih baik lagi, Ibu. Kemudian untuk pendidikan, tentunya ini akan menjadi sebuah pembaruan di sana, di mana saya ingin fokus pada laboratorium ini untuk meningkatkan pengalaman dan juga pengetahuan teman-teman sejawat saya yang ada di sana, karena memang sejauh ini sangat minim sekali terkait bagaimana adanya seminar ataupun terkait pelatihan-pelatihan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, Ibu, seperti itu. Oke, ini laboratorium itu berarti berada di bawah klinik kah atau laboratorium independen sendiri itu? Atau bagaimana, Mas? Saya masih kurang paham. Oke, Ibu, masih izin menjawab terkait ini. Saya memiliki 2 opsi, Ibu. Namun tidak memungkiri juga bahwasanya laboratorium ini akan berdiri sendiri. Namun ketika memang ada kerjasama dengan pihak-pihak teman sejawat di bidang kesehatan yang ada di sana yang ingin berkolaborasi, tentunya ini menjadi sebuah angin segar buat saya, bahwasanya ini akan bisa berdiri dengan lebih baik dan lebih cepat ya ketika ada di sana, Ibu, seperti itu. Di Lampung sendiri kan sudah ada klinik atau fasilitas kesehatan ya, Mas. Kenapa Mas enggak mencoba bergabung ke klinik, baru mengembangkan klinik yang menjadi lebih baik dengan membangun laboratorium dibandingkan dengan membuat laboratorium baru tersendiri? Oke, baik, Ibu. Berdasarkan hasil riset juga, riset melalui website ataupun data-data yang terkini dan terkemuka dan terpercaya di Kabupaten Lampung Barat, dan juga berdasarkan hasil riset dengan teman-teman sejawat, bahwasanya di Lampung Barat hanya ada fasilitas kesehatan yaitu puskesmas sebanyak 12
puskesmas yang berada di masing-masing kecamatan dan juga hanya memiliki satu rumah sakit umum daerah. Nah, dari sinilah menjadi sebuah alasan saya kenapa saya ingin mendirikan laboratorium saya sendiri, Bu, seperti itu. Oke, berarti kalau selama ini ketika ingin melakukan diagnosis dari yang puskesmas itu semua diarahkan ke rumah sakitnya begitu, atau ada puskesmas yang bisa melakukan diagnosis? Pemeriksaan yang ada di puskesmas sejauh ini berdasarkan riset saya melalui teman sejawat yang ada di sana, mereka hanya bisa melakukan pemeriksaan dasar. Yang biasanya yang mereka lakukan adalah dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Namun rumah sakit umum daerah hanya juga bisa melakukan pemeriksaan dasar juga. Namun setelah dari situ mereka akan dirujuk ke kota besar yang ada di Kota Bandar Lampung ataupun kabupaten terdekat, Ibu, seperti itu. Oke, berarti masih dirujuk lagi ke kota yang lebih besar. Iya, Ibu. Kemudian Mas, dari laboratorium kan tadi ada untuk pelayanan kesehatan, kemudian penelitian dan juga pendidikan. Nah, output yang akan dikeluarkan dari bidang penelitian dan pendidikan itu berupa apa, Mas? Apakah hanya riset terkait pengembangan atau nanti berencana membuat produk atau bagaimana? Saya boleh dijelaskan lagi? Oke, baik Ibu. Terkait dengan yang bidang riset, tentunya saya akan mencoba bagaimana bisa mencoba menggali potensi-potensi lokal yang ada di sana. Namun ketika nanti hasil riset itu bisa dikembangkan dan bisa diterapkan kepada masyarakat di sana, tentunya akan menjadi sebuah produk walaupun memang itu bisa dijalankan oleh masyarakat di sana. Kemudian terkait pendidikan, ya, saya ingin fokus pada teman-teman sejawat yang ada di sana karena memang mereka memiliki akses untuk akses terkait ilmu ataupun pengetahuan dan pengalaman juga terkait laboratorium. Saya akan memberikan mereka terkait pelatihan ataupun seminar-seminar yang akan saya lakukan, Ibu, seperti itu. Mas Agung sendiri rencananya menjadi apa perannya Mas di laboratorium itu? Saya perannya sebagai tenaga ahli, Ibu. Oh, bukan ketua atau kepala laboratorium yang seperti itu? Iya, Ibu, sebagai tenaga ahli, Ibu. Kemudian Mas, tadi juga sempat diceritakan ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di sana. Nah, kira-kira bagaimana caranya atau approach-nya? Oke, baik Ibu, izin menjawab. Terkait kerjasama dengan BPJS, tentunya kita akan mematuhi segala peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh BPJS, bagaimana terkait perizinan laboratorium itu sudah sesuaikah dengan yang ada di sana, kemudian terkait SDM-nya apakah mencukupi, dan kemudian terkait juga bagaimana pasiennya apakah sudah memadai untuk bisa bekerja sama dengan BPJS, dan terkait juga bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di laboratorium saya, sehingga dari BPJS bisa meng-ACC terkait kerjasama dengan BPJS, Ibu, seperti itu. Oke, untuk tadi tenaga-tenaga ahli yang memadai, di esainya juga Mas sempat menyebutkan bahwa satu kendalanya adalah kekurangan tenaga medis. Nah, apabila Mas tapi tidak ada sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan atau tidak ada sumber daya manusia yang kompeten untuk menangani itu. Bagaimana solusinya, Mas? Apakah nanti alatnya didiemin aja atau bagaimana solusinya? Baik Ibu, terkait itu juga dari sebuah laboratorium yang akan saya dirikan ini tentunya akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baru. Nah, sejauh ini teman-teman sejawat saya ataupun teman-teman yang sudah melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan studinya di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang yang berasal di satu daerah dengan saya tentunya akan merantau ke kota-kota besar untuk mendapatkan pekerjaan karena memang di daerah asal saya minim sekali untuk minim sekali terkait lapangan pekerjaan, Ibu. Nah, dari sinilah saya akan menawarkan kepada teman-teman ataupun kepada adik-adik alumni saya nanti untuk bisa bekerja sama dengan saya di Kabupaten Lampung Barat untuk bekerja dengan saya di laboratorium yang saya berdirikan, Ibu, seperti itu. Oke, baik Mas. Saya mau tahu juga nih Mas, syarat-syarat untuk bisa turun bekerja di laboratorium untuk ikut mendiagnosis itu apa aja sih Mas kualifikasinya? Karena saya juga kan bukan di bagian kesehatan ya Mas, mungkin Mas Agung lebih paham, boleh diceritakan? Oke,
Oke, Ibu, terkait itu yang sekarang menjadi krusial adalah di dunia kesehatan, bahwasanya siapapun yang akan turun menjadi bagian dari tenaga medis, itu yang pertama harus memiliki STR atau surat tanda registrasi yang memang yang ada dari kolegium ataupun dari Kementerian Kesehatan. Kemudian setelah dari situ juga, seseorang harus memiliki surat izin praktek, di mana surat izin praktek itu diajukan kepada pemerintah kabupaten setempat, Ibu, seperti itu. Oke, bagaimana kalau nanti tidak ada yang berminat nih Mas? Sumber dayanya pengennya semua ke Jakarta merantau. Kemudian apa yang akan Mas Agung lakukan atau tawarkan? Tentunya saya akan mencoba melakukan penawaran kembali bahwasanya apa sih yang akan mereka dapatkan ketika bekerja dengan saya, seperti mendapatkan pengalaman, mendapatkan benefit, tentunya benefit yang mungkin pasti tidak bisa dipungkiri juga ketika seseorang ingin bekerja, tentunya akan mencari benefitnya juga di balik dari pengalaman yang ingin mereka dapatkan, Ibu, seperti itu. Oke, Mas Agung juga tadi sempat menyatakan pernah bergabung ke organisasi Patelki ya Mas ya. Nah, boleh ceritakan Mas apa yang Mas Agung lakukan ketika bergabung di organisasi tersebut? Oke, Ibu, izin menjawab. Sampai saat ini saya masih tergabung dalam organisasi profesi Patelki tersebut, di mana organisasi ini menaungi teman-teman sejawat yang ada di yang ada di Jakarta Pusat. Nah, dari itu juga kami memiliki banyak sekali kegiatan, dengan kegiatan seminar, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teman-teman sejawat, kemudian juga melakukan bakti sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini sampai sekarang masih saya lakukan dan masih saya aktif tergabung dalam organisasi profesi Patelki itu, Ibu, seperti itu. Nah, untuk yang organisasi Patelki ini ketika melakukan pelatihan seperti itu, dia bekerja sendiri atau ada kerjasama dengan pihak lain? Oke, baik, Ibu, izin menjawab. Tentunya kita membutuhkan dukungan finansial ataupun sponsorship dari berbagai vendor-vendor sesuai dengan bidang pelatihan yang akan kita jalankan, Ibu, seperti itu. Ataupun biasanya juga kita menggandeng profesi-profesi lain seperti dokter, keperawatan, dan yang lainnya untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan peningkatan uji kompetensi, Ibu, seperti itu. Dari organisasi Patelki sendiri yang masih aktif sampai sekarang, apakah pernah bekerja sama dengan BPJS mungkin sebelumnya? Baik, Ibu, izin menjawab. Sejauh ini kami belum pernah bekerja sama dengan BPJS karena ranahnya pun menurut saya masih berbeda karena ketika kami menggandeng sebuah vendor ataupun sebuah instansi lain, tentunya kami akan menyesuaikan dengan kegiatan kami, Ibu, seperti itu. Oke. Menurut Mas Agung, seberapa yakin Mas Agung bisa menarik minat pemerintah untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangan laboratorium yang Mas Agung rencanakan ini? Baik, Ibu. Saya akan mungkin sebesar 80%, Ibu. Kenapa? Ya, tentunya berdasarkan dengan pengalaman dan latar belakang saya dan dukungan sosial dan moral juga dari teman-teman LPDP, Awardi LPDP, ataupun dukungan dari LPDP dan juga pihak Universitas Indonesia. Sesuai dengan yang saya lihat ketika Mbak Maria Magdalena waktu itu memiliki dukungan dari Universitas Indonesia untuk mendirikan sebuah laboratorium dan mengembangkan laboratorium di daerah asalnya, Ibu, seperti itu. Oke, tadi juga Mas Agung sempat mention bahwa salah satu kesulitannya juga adalah akomodasi gitu ya, atau bagaimana sih memindahkan alat segala macam dari daerah kota besar ke daerah kampung. Nah, selain itu Mas, apa lagi ya kendala-kendala yang sekiranya sudah Mas Agung bayangkan saat ini dan apakah sudah terpikirkan bagaimana solusinya? Oke, baik, Ibu. Kendala yang mungkin masih ada menurut saya menjadi kendala besar adalah bagaimana nanti alat-alat laboratorium kesehatan ini, karena memang yang saya ketahui juga dan berdasarkan diskusi dengan teman-teman yang ada di bidang alat laboratorium kesehatan, pengadaan alat itu sangat mahal. Namun mereka selalu memberikan opsi-opsinya, seperti mereka menyampaikan bahwasanya
kita bisa menggunakan second hand ataupun alat bekas yang ada di Fashionkes yang memang sudah mengupgrade alatnya menjadi lebih baik. Namun tetap harus memperhatikan bagaimana standar dan juga bagaimana kualitas alat tersebut masih layakkah untuk dipakai ataupun untuk digunakan, Ibu, seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan lagi ke Bu Pipin apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, dari saya rasa sudah cukup ya kepada Saudara Agung Aryansyah. Terima kasih kepada rekan interviewer saya, Ibu Asifa dan Ibu Adela atas waktu yang telah kita sepakatkan pada pagi hari ini. Kepada Saudara Agung Apriansyah, semoga interview pada pagi hari ini bisa menjadi evaluasi untuk kita bersama dalam memberikan consideration apakah nantinya Anda akan menjadi bagian dari LPDP untuk melanjutkan studi di S2. Yang terakhir, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, Saudara Agung? Oke, baik Ibu, terkait closing statement ya Bu ya. Iya, silahkan. Oke, baik Ibu. Terima kasih kepada interviewer atas waktu dan kesempatannya, atas masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saya, di mana saya bisa melangkah sejauh ini dan menjadi sebuah pesan hangat buat saya seperti itu. Nah, saya berharap bukan hanya saya sebagai penerima beasiswa LPDP ini, tapi saya juga berharap dari LPDP ini bisa bermitra untuk membangun Indonesia dan kabupaten saya sendiri, khususnya di bidang kesehatan. Beri saya kesempatan dan kita akan buktikan bahwasanya investasi ini akan tumbuh menjadi solusi yang nyata sesuai dengan kata-kata yang diberikan oleh Kak Maria Magdalena waktu itu, jangan tunggu sempurna. Saya mulai dengan alat seadanya, tapi keyakinan bahwa anak daerah layak dapat layanan kesehatan terbaik. LPDP hanya awalnya dan yang terpenting niat untuk pulang dan bertindak untuk daerah asal. Seperti Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Agung dipersilahkan untuk live dari Zoom ini. Waktunya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, tadi kita udah lihat closing remarks juga dari Saudara Agung. So, sebenarnya terima kasih juga ya untuk tim Mentor Leto untuk simulasinya yang udah keren banget. Sekarang kita mau mendengar nih feedback langsung dari masing-masing panelis untuk peserta atau untuk Saudara Agung. Atas simulasinya tadi. So, silahkan Kakak silahkan memberikan insight, kritik membangun, dan tentunya semangat untuk teman-teman peserta kita kali ini. So, boleh dimulai dari Kak Asifa mungkin? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Audi. Eh, untuk Kak Pipin dulu atau gimana nih Kak? Kak Siva dulu nggak apa-apa, teman. Oke. Eh, Mas Agung, untuk ini mock-up-nya udah keberapa kali? Ini baru pertama, biasanya cuma diskusi dengan teman-teman aja. Oh, biasanya cuma diskusi. Dan untuk pendaftaran LPDP ini yang pertama juga. Iya, benar sekali, Kak. Oke. Kalau menurut aku sudah sangat bagus ya, Mas, untuk cara menjawabnya tenang. eh, tapi mungkin kalau dari aku belum menangkap ya, Mas, kenapa harus lanjut studi atau harus lanjut S2 dari permasalahan yang Mas Agung singgung di esai tadi tentang eh, apa TBC, kemudian ada beberapa permasalahan akses kesehatan yang kurang hingga mendirikan laboratorium. Mungkin karena di luar ruang lingkup aku juga, jadi tapi aku belum menangkap kenapa harus lanjut studi gitu. Bisa ditambahkan mungkin nanti Mas Agung lebih eh, alasan lebih apa ya? Mungkin
nanti bisa dirincikan alasannya, poin-poinnya kenapa memang perlu melanjutkan studi untuk akhirnya mendirikan laboratorium itu. Nah, mungkin kemudian di bidangku sempat baca ya, Mas, di bagian kelemahan, di bagian CV. Mungkin itu tapi aku nggak berani bertanya tadi. Mungkin untuk kelemahan itu bisa dipersiapkan ya, Mas. Kalau tiba-tiba nanti ditanyakan sama interviewernya lah, kenapa yang Mas Agung tuliskan itu sebagai sebuah kelemahan? Bisa dijelaskan mungkin alasan logisnya bagaimana, nanti bisa dipersiapkan. Dan juga untuk mungkin di bagian psikologi, karena aku juga dari afirmasi ya Mas, cuman bedanya bukan dari afirmasi daerah, tapi dari afirmasi prasejahtera, itu lebih banyak juga ditanya tentang lingkungan tempat tinggal kita itu gimana, keadaan keluarga gimana, tapi aku nggak berani menanyakan di mock up terbuka. Mungkin bisa dipersiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa juga nanti kalau dari aku kemarin juga sempat dipertanyakan, misalnya bagaimana hubungan antar keluarganya, bagaimana saudaranya, lingkungan tempat tinggal itu. Kalau diafirmasi untuk beberapa teman lebih dominan ditanyakan itu, dipersiapkan aja mungkin Mas. Siap. Oke, aku cuman itu aja Mas. Mungkin lebih lengkap akan dibahas Kak Pipin sama Kak Adel nanti. Oke, terima kasih Kak Sipa. Terima kasih kembali. Silakan mungkin dilanjutkan Kak Pipin. Halo, Kak Agung. Sebelumnya saya tanya dari mungkin ini nggak bisa diingat semua apa yang saya tanyakan tadi ke Kak Agung, mengingat banyak banget pertanyaan yang diterima selama masa mock up tadi. Tapi apa pertanyaan yang menurut Anda sangat di luar apa yang Anda persiapkan dan Anda memang belum punya jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut yang saya ajukan tadi? Eh, yang terkait ini Kak, laboratoriumnya itu terkait tiga pokok utama itu Kak. Sebenarnya kemarin itu bingung juga laboratoriumnya mau seperti apa. Cuman kelintasnya ya udah tiga itu Kak yang di highlight Kak seperti itu. Oke, tadi nyebutin apa aja tadi? Yang untuk pendidikan, untuk riset, dan untuk pelayanan Kak seperti itu. Oke, nah eh, aku jelaskan mungkin ya sependek yang aku tahu dulu terkait dengan laboratorium. Jadi memang di ilmu bidang biomedis, ilmu kedokteran, ataupun segala sesuatu yang mungkin bersinggungan dengan laboratorium, itu saat ini kan terbagi menjadi eh, dry lab sama wet lab, seperti yang diketahui. Kalau yang wet lab itu pastinya penelitian bersinggungan dengan uji in vivo dan uji in vitro gitu. Nah, uji in vivo itu adalah uji yang dilakukan untuk hewan gitu ya. Sedangkan uji in vitro adalah uji yang dilakukan di luar jaringan gitu. Nah, sedangkan dry lab sendiri itu adalah uji in silico dan uji klinis. Uji klinis adalah ketika mengambil sampel dari pasien, terus kemudian sampel tersebut diuji, entah ujinya uji antibakteri, uji antiresisten, uji hematologi, ataupun lainnya, itu dinamakan uji klinis atas suatu perlakuan. Gitu. Yang tadi saya tanyakan adalah ngambil sampelnya itu seperti apa? Oh, dari dahak. Caranya gimana gitu? Caranya gimana? Itu tuh nggak terjawab di saya. Kalau mengambil sampel, sampelnya itu dari cairan, dari liquid, darah, dahak, urin, ataupun dari jaringan, itu bisa memakai liquid biopsi gitu. Sedangkan untuk pengambilan liquid biopsi itu ada tekniknya tersendiri. Maksud saya, ketika Anda mau masuk dunia penelitian untuk S2, Anda udah harus tahu dulu nih dari awal. Oh, setnya itu nanti ketika S2, saya hanya punya 4 semester, penelitian itu akan saya mulai di mana? Konsep penelitian saya ini akan seperti apa? Kerjasama apa yang akan dilakukan? Nah, harapannya jawaban yang saya inginkan, saya pengen dapat dari Kak Agung itu adalah jawaban yang seperti itu gitu. Sedangkan tadi masih belum menjawab juga gitu. Apa sih yang udah
Mas Agung ini dapatkan di dunia praktisi, apa yang belum ada di dunia praktisi. Teknik diagnostik apa yang sudah dilakukan, sedangkan teknik diagnostik apa yang bisa dikembangkan lebih baik lagi gitu. Itu sih. Terus kalau jawabannya adalah PCR. PCR itu jenisnya ada banyak banget gitu. Ada PCR yang sifatnya konvensional, ada yang sudah sifatnya modern. Itu harus Mas Agung pahami dulu ya secara sederhananya akan seperti apa. Lalu terkait dengan dosennya, oh saya nanti mau dibimbing oleh Prof. Amin gitu. Nah, Prof. Amin ini penelitiannya sudah masuk Scopus. Poinnya adalah bukan tentang Scopusnya, tapi apa sih yang dikembangkan oleh beliau, apa yang diperbaharui oleh beliau di penelitian itu, sehingga saya bisa bilang, oh penelitian ini tuh cocok gitu. Oh penelitian ini inline dengan saya untuk mengisi kesenjangan yang ada di daerah saya dan untuk mengisi apa sih ilmu yang belum saya punya. Yang selanjutnya adalah terlalu banyak prioritas, Mas. Prioritas untuk mengurangi angka kematian ibu, prioritas untuk mengurangi angka kematian bayi, prioritas untuk mengurangi angka kejadian ataupun kasus TBC di daerah Anda, gitu. Oke, nggak apa-apa. Poinnya adalah mengurangi. Nah, untuk mengurangi ini gimana sih? Apa yang kurang di daerah saya? Oh, fasilitas kesehatannya. Mungkin secara pemikiran pendeknya, gimana sih cara membawa alat kesehatan, alat deteksi itu ke daerah saya? Gitu nggak sih? Iya, Ya, caranya gimana? eh, caranya kerjasama Kak Ya, oke. dengan Kerjasama yang seperti apa? Maksud saya gini loh, Mas. Secara teknis, alat itu bisa sampai ada di puskesmas, ada di rumah sakit daerah di Lampung. Itu caranya seperti apa? Kerjasamanya, oke, kerjasama. Tapi setelah kerjasama itu, bentuk teknis pelaksanaannya seperti apa? Oke. Saya menjawab Kak, kayaknya itu masih belum aku perdalamin lagi Kak, soalnya itu Ya, kemarin mau diskusi juga sama teman-teman yang di lab, tapi belum ada waktunya Kak. oke. Nah, itu yang harus Mas Agung persiapkan jawabannya gitu. Terus yang selanjutnya terkait dengan saya jadi mention salah satu statement yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan. Kemarin di Hari Pendidikan beliau menyatakan bahwa jangan pendidikan akademisi seorang peneliti dosen itu jangan pernah menjadi menara gading di tengah permasalahan Indonesia, efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Itu juga yang jadi concern saya adalah kematangan studi Anda ini gimana toh? Realisasi sampai dia di lapangan itu gimana? Itu tuh masih perlu apa ya? Perlu dikonsep kembali, perlu difikirkan kembali step by stepnya itu akan seperti apa gitu. Kematangan dari rencananya. Hmm, siap. Ini kayaknya masih kurang Kak. Makanya sebenarnya kemarin juga masih bingung karena teman-teman yang memang sudah saya rencanakan untuk diskusi ternyata tiba-tiba semuanya berubah gitu Kak. Makanya hari ini pun saya ngerasa persiapannya juga masih kurang gitu Kak. Seperti itu. Mohon maaf sih Kak terkait kekurangan ini. Oh ya. Oh, nggak apa-apa. Maksud saya karena ini mock up juga kekurangannya itu masih mungkin masih ada waktu untuk memperbaiki ya. At least kontribusi Anda yang belum tertulis dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu menengah, dalam jangka waktu panjang itu tuh bisa Anda sampaikan, bisa Anda elaborate waktu Anda melakukan interview. Tuh, terus yang selanjutnya adalah membangun laboratorium tuh nggak semudah itu, Mas. Maksudnya secara sederhananya itu nggak semudah itu. Banyak pihak yang terlibat. Saya yakin Mas Agung udah lebih berpengalaman dibandingkan saya ya. Itu sangat sulit gitu. Jadi untuk mengatakan setelah lulus saya ingin membangun laboratorium, Anda harus benar-benar siap untuk membawa membawa apa ya?
membawa rencana Anda itu biar interviewer yakin, oh dia ini memang at least sudah punya 60% ilmunya, udah full nih ilmunya, tinggal nanti prakteknya seperti apa, penyesuaiannya, apa yang dia perlukan selama 2 tahun studi itu bisa memenuhi kekurangan dari rencana dia ini biar full intaf gitu. Tuh. Dari saya itu dulu Mas Agung, saya juga mohon maaf kalau tadi dalam mengajukan pertanyaan terkesan menuntut juga gitu pertanyaannya. Saya serahkan ke Mbak Adila. Baik, makasih Kak Pipin. Mas Agung, aku mau tanya, Mas Agung substansinya kapan ya? Masih belum keluar Kak, soalnya dari afirmasi tadi Oh, sih aku oke. cek belum keluar. Oh, masih belum keluar. Oke, jadi masih ada waktu lah ya untuk memperbaiki hasil mockup hari ini. Oke, untuk dari aku ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk rencana tesis, tadi udah sempat juga ya ditanya banyak sama Kak Pipin, itu memang masih belum clear. Mas Agung juga memang di esainya nggak mencantumkan tuh rencana tesisnya apa sih yang mau dilakukan penelitiannya. Tapi tadi kan katanya akhirnya mau menguji TB terhadap apa tadi ya? Resistensinya, Resistensi. terus sampelnya dari Lampung dibawa ke Jakarta. Nah, itu harus dipikirkan apakah masuk akal, karena nanti mungkin akan ada pertanyaan lanjutan seperti bagaimana memastikan sampelnya aman, apalagi di samplingnya oleh orang di sana kan tadi ya Mas Agung bilang. Lalu bagaimana memastikan ketika perjalanan itu tidak rusak atau tidak kontam, kayak gitu. Oh iya. Kemudian tadi juga masih belum terjawab sebenarnya kalau misalkan ternyata hasilnya resisten nih, apa tindak lanjutnya gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika menjawab itu, apalagi terkait rencana tesis, terus yang tadi laboratorium juga Mas Agung menyadari bahwa itu memang jawaban yang dibuat secara dadakan gitu ya. Jadi memang belum matang persiapannya, nggak apa-apa, nanti disiapkan lagi saja. Kemudian tadi saya juga sempat tanya terkait riset. Apakah ada syarat publikasi, terus tadi Mas Agung sampaikan ada. Nah, tapi Mas Agung belum ada nih pengalaman untuk risetnya atau publikasinya bagaimana gitu. Meyakinkan interviewer bahwa saya bisa kok gitu. Saya bisa tetap melaksanakan studi kemudian publikasi dengan tepat waktu. Nah, Mas Agung bisa nanti menambahkan apakah di sana di riset lagi ya dicari apakah di UI itu ada komunitas belajar atau komunitas yang memang bersama-sama terfokus terhadap penulisan, atau apakah ada lembaga atau kelompok yang bisa membantu mahasiswa untuk saling proofread artikel kah atau pengecekan segala macam seperti itu. Ya, intinya dijelaskan bagaimana suasana atau kondisi belajar di sana. Untuk target terlalu luas tadi sudah disinggung oleh Kak Pipin. Kemudian saya jadi sempat bertanya juga terkait kenapa pemilihannya UI, UGM, Undip. Seperti itu ya. Bisa ditekankan, tadi sudah ada sih sebenarnya kayak kepakaran dosennya, kemudian kesamaan rencana riset itu harus dicek lagi sesuai dengan kata Kak Pipin, tidak hanya mementingkan dia Scopus gitu, tapi apakah sesuai dengan apa yang akan Mas Agung kerjakan, kemudian kurikulum atau mata kuliah pilihannya cocok yang mendukung untuk kontribusi lab sama tadi suasana belajar. Mungkin itu poin-poin yang bisa disampaikan. Nah, untuk syarat membangun lab, saya setuju bahwa itu bukan hal yang mudah gitu ya. Nah, nanti ini Mas Agung juga harus bisa membayangkan kira-kira akan terrealisasi itu berapa tahun kemudian dari setelah Mas Agung lulus. Seperti itu. Dan saat itu Mas Agung tuh posisinya sebagai apa? Tadi juga sempat saya tanyakan, Mas Agung kalau mau kerja sama-sama pemerintahan, perannya apa? Jabatannya apa? Karena nggak mungkin orang biasa, staff tiba-tiba ngomong ke pemerintahan, saya mau kayak gini. Siapa kita? Kita nggak akan didengar. Ya, atau kecuali Mas Agung punya jabatan, punya posisi, punya power, kemudian persiapan lengkap, proposal segala macam mungkin bisa. Gitu. Tapi kalau kita cuman staff gitu, kita punya kepentingan apa gitu untuk mengajukan itu langsung ke pemerintah. Makanya itu tadinya saya tanyakan, perannya apa sih mau di sini? Seperti itu, apakah memang kepala laboratoriumnya gitu, jadi yang bertanggung jawab atas semua perkembangan segala macam, kerjasama dan lain sebagainya. Kemudian, nah di esainya itu saya baca banyak banget poin-poin terkait si laboratorium. Tadi sempat saya singgung juga terkait mencari tanaman obat,
pangan sehat, solusi diagnostik berbasis riset dan teknologi. Nah, ini terlalu luas gitu. Khawatirnya Mas Agung tuh sebenarnya nggak mengarah ke sana awalnya. Gitu, tapi karena esainya sudah tertulis, mau nggak mau kan panelis akan baca gitu ya. Nah, itu harus disiapkan. Tanaman obat ini maksudnya apa? Tadi Mas Agung bilang, tanaman obat ini bisa dimanfaatkan untuk menangani penyakit. Memang banyak sekali penelitian, termasuk saya juga di tesis saya meneliti tentang tanaman obat. Nah, kalau misalkan Mas Agung menyinggung itu, termasuk juga nanti pangan sehat, bisa aja arah interviewnya itu berbelok. Bukan lagi membahas tentang TB, bukan lagi membahas tentang laboratorium, tapi bisa aja membahas atau menanyakan gimana cara neliti tanaman obat, gimana cara neliti pangan sehat. Gitu, takut itu malah bumerang buat Mas Agung, karena sebenarnya Mas Agung nggak mempersiapkan untuk ini. Kayak gitu. Jadi kalau memang panelis tidak menyinggung tentang ini, tidak perlu disinggung. Gitu. Tapi kan kalau kami para moderator kan ingin memberikan pertanyaan sedetail mungkin terkait esainya. Tapi kalau selama tidak disinggung, panel sama moderator sama interviewernya berarti tidak usah disebutkan. Tapi apabila ternyata interviewernya jeli, itu harus disiapkan jawabannya. Kenapa menuliskan tanaman obat dan pangan sehat? Apa kaitannya dengan TB? Gitu ya? Apa kaitannya dengan resistensi? Nah, itu banyak yang harus dicari benang merahnya. Sebenarnya tadi cukup bagus tuh, aku suka dengan saran Kak Pipin, kayak kalau mendirikan lab untuk diagnostik baru apa yang berbeda. Nah, tadi Kak Pipin juga sempat mengatakan apakah melalui pendekatan genomik, transkriptomik, itu menarik. Gitu. Tapi memang harus dilihat lagi ke Mas Agung. Apakah memang Mas Agung arahnya ke arah sana? Atau menurut aku menarik sih untuk dikaji atau dipertimbangkan. Mungkin itu aja dari masukan dari aku, Mas Agung. Terima kasih Kak Adela. Wow, luar biasa sekali untuk feedback dan evaluation-nya ya. Berarti dari Saudara Agung ini bisa banget nih untuk dijadikan pelajaran buat nanti bisa lebih siap dan lebih gaspol lagi nih pas interview LPDP aslinya. Tadi juga udah dikasih ya untuk tips interview, terus simulasi langsung, dan bahkan tadi juga udah dapat feedback ya, yang memang aku lihat tadi bener-bener kakak-kakak panelis di sini kasih feedbacknya bener-bener detail banget, yang pastinya isinya tuh kepake banget nih buat improvement Saudara Agung entar ke depannya. Terima kasih banyak untuk para panelis cantik kita, Kak Adela, Kak Asifa, dan juga Kak Pipin. Ini keren banget sih, bener-bener juga luar biasa untuk antusiasnya dari aku lihat kakak-kakak ini, kakak panelis ini beneran serius mau membantu yang bener-bener detail banget ya. Dan juga aku juga lihat nih ke apa ya, keambisiusan dari, Saudara Agung. Thank you so much buat teman-teman semua, dan juga aku nggak lupa nih untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman peserta yang udah join di siang hari ini. Aku lihat tadi pas awal jam 2 yang join belum nyampe 60-an nih. Sekarang makin sore malah makin ramai, kelihatan berarti antusiasnya bener-bener gak dikasih kendor gitu ya. Semoga teman-teman di sini yang udah nonton juga, yang udah join, aku harap kita semua bakal lebih siap lagi, apalagi yang lagi daftar LPDP ya. Jadi entar ke depannya lebih pede, lebih siap, dan tentunya makin dekat dengan mimpi kita, menjadi LPDP Wardi berikutnya. Sampai jumpa di acara Leto berikutnya, dan jangan lupa untuk terus semangat, belajar, dan berdoa. Saya Audi Aulia selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih Kak Audi, terima kasih semua. Makasih Terima para kasih semuanya. mentor. Good luck.